Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser man, geser man. Situ man. Gak usah, situ aja. Enggak usah sini. Mandar. Mandar ya. Udah situ aja gak apa-apa. Gak apa sini. Saya yang begini. Iya. Ini kuat. Eman mah orangnya baik ya. Pindah beneran. Mau main uang. Bismillahirrahmanirrahim. Da'u ad-dunya li ahli. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hadfahu wa huwa la yash'ur. Bismillahirrahmanirrahim. Da'u, biarkan ad-dunya, dunia ini, li ahliha, untuk ahlinya. Terus urusannya itu biarkan dipegang oleh ahlinya. Kalau bukan ahlinya, siap-siap hancur, rusak. Setiap kita punya potensi, punya keahlian masing-masing. Man akhadha minad dunya, man siapapun akhadha yang mengambil minad dunya, dari dunia, fauqa ma yakfihi, melebihi apa yang dibutuhkan. Akhadha, maka orang itu mengambil hadfahu, halakahu, kerusakan. Di situ terjemahkan apa Ustaz? Hadfahu, kerusakan atau kehancuran, sama aja ya. Halakahu. Siapa yang mengumpulkan dunia melebihi kebutuhannya, maka itu awal kehancurannya. Wong harta ditinggalin ke anak jadi warisan, rata-rata malah jadi masalah. Wahwa, dan orang tersebut la yashmuru, tidak menyadarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighasatal lahfan. Ad-dallu, orang yang memberi petunjuk, yang menunjukkan, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, atau dengan hanya sekedar isyarat atau tulisan. Alal khairi, jalan kebaikan, kafa'ilihi, maka orang itu memperoleh pahala seperti orang yang melaksanakannya. Kita tidak bisa membantu, tapi kita menjadi fasilitator, kita menjadi perantara. Misalnya ada yang kita kenal orang itu nggak mampu untuk melanjutkan sekolah, kemudian kita memberitahu itu loh, di yayasan itu ada sekolah gratis, atau mungkin ada program beasiswa. Kita hanya nunjukin doang, kita nggak bantu secara duit, kita nggak mampu, kita hanya nunjukin. Maka orang yang menunjukkan kebaikan itu pahalanya sama dengan orang yang memberi kebaikan. Gampangnya jadi calok tapi calok kebaikan. Tapi ya jangan calok malah nyari sunatan. Ini kan kadang orang ngajuin proposal tapi minta apa? Komisi 20% ya. Ya udah, berarti pahalanya ya wis habis di situ, udah diminta di awal pahalanya. Lah kalau kita misalnya di kerjaan bawa proposal, bawa cuma ya wis lah, kita ikhlas, ya sama dengan kita bantu. Yang kita ajuin kok cair 50 juta, ya sama aja kita bantu 50 juta. Padahal kita nggak bantu, cuma hanya jadi perantara. Atau awal satu kebaikan kita yang mengawali. Di hadisnya kan man sanna sunnatan
hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Biar duduk sebelahan lagi. Lah kok malah di situ ya. Biar duduk sebelahan man. Lah. Biar deketan. Ya gitu loh kan biar enak gitu loh. Ada pemirsa. Biar nggak ketahuan, tahu-tahu ntar di selamat pakai rokok kan ya ketahuan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis yang populer, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang itu secara terus-menerus, maka orang yang menunjukkan yang awal itu memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan itu. Pokoknya kayak MLM ya. Terus pokoknya misal yang misalnya yang dari blok sono yang ngawalin ngajak ngaji siapa dulu. Nah, ayo ngaji yuk. Nah, biar dia udah nggak ngaji tapi yang diajak masih ngaji terus, dapat MLM. Iya, MLM. Makanya dulu ada guru yang berpesan kalau bisa anakmu bisa baca Fatihah itu jangan dari orang lain. Sebisa-bisanya ajarin walaupun nggak pas, nanti biar belajar ke guru lain yang buat ngepasin. Biar di saat anak kita baca Fatihah, anak kita dapat pahala, kita yang ngajarin juga dapat. Padahal dari Quran itu yang paling banyak dibacakan Fatihah. Nah kalau anak kita baca, kemudian anak kita ngajarin ke orang lagi ya, namanya kan MLM tadi, multi level marketing. Kalau ini MLP ya, multi level pahala. Wallahu dan Allah yuhibbu, mencintai irasatal lahwani, orang yang membantu wallahu dan Allah yuhibbu, menyukai, mencintai irasatal lahwan, orang yang membantu kesulitan orang. Walaupun dia membantu bukan dari kantong pribadi, hanya sekedar apa namanya? Calok lah ya, walaupun boleh dibilang bahasa kasar. Misalnya ada anak nggak bisa mampu sekolah, kita hanya jadi perantara, anak itu dapat beasiswa, anak itu bisa melanjutin sekolah. Nah maka kita yang memperoleh pahalanya pula, dan Allah suka dengan orang yang seperti itu. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kejahatan, kemudian kejahatan itu ditiru dan terus berlanjut, maka orang yang mengawali kejahatan itu, maka dia akan dapat kiriman dosanya. Misalnya di komplek ini nggak ada yang kenal slot dulunya, nggak ada yang kenal slot, kemudian kita bawa dari tempat kerjaan, kita bawa pulang. Di tongkrongan kita ajarin ke orang-orang, nih kalau cepet dapat duit nih, tuh sekali pencet dapat nih 2 juta, modal 50.000 umpama. Lah terus orang itu dipakai, terus diajarin ke temannya lagi, maka orang yang pertama bawa ke sini nih ngalir terus itu. Kalau dia udah tobat set gimana? Dia udah tobat, teman ilmunya udah terlanjur. Tobat. Ya dia sebagai taubatnya ya dia berusaha menghentikan itu. Cegah ya. Nah iya, repot abot ini. Ini yang ngatur ada lagi. Iya, satu sembuh, satu kumat, satu sembuh, satu mulai, wah wes. Lah iya, yang ajarin siapa, Mas? Lah iya pokoknya yang ajarin pertama kali kan saya nyontohin slot, ya mungkin yang lain lah. Itu ayo goyang saya nggak mau. Saya nggak mau. Goyang lah.
Aduh, larinya ke sini. Saya nggak mau, enggak. Nggak ngajak ya. Malah ya. Nggak ngajak ke Iman ya. Nggak ngajak. Yes, yang ngawali kebaikan ya dapat kiriman pahalanya, ngawali kejahatan ya dapat kiriman dosanya. Udah sedekah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a'i. Ad-du'a'u doa. Yanfa'u itu bermanfaat. Mimma terhadap sesuatu nazala yang sudah turun. Ini konotasinya, nazala ini nazala sesuatu yang tidak kita sukai, atau gampangnya musibah atau bala. Doa itu bermanfaat untuk menolak bala. Wa mimma lam yanzil, atau yang belum turun. Atau di apa itu? Latiful Hadad ya? Yang la ya latifu lam yazal bina fima nazal. Apa itu? Iya, Latiful Hadad ya? Lagi pulang lalu. terakhir. Innaka latifu lam tazal bina wal muslimin. Nah itu ya? Iya. Latiful Hadad ya? Iya, Latiful Hadad apa aja yang apa? Ya bener ya? Yang terakhir. Ya latifu lam yazal bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal bina wal muslimin. Itu memang doa untuk tolak bala. Ya latifu, wahai zat yang maha halus, lam yazal, tidak berhenti-berhenti. Ultuf, maka kasihanilah atau perhaluskan bina terhadap kami fi manazal, dari apa yang kami turun, atau dari bala, atau artinya dari bala apapun yang diterima menjadi baik buat kita. Innaka latifun, sesungguhnya engkau zat yang maha halus, maha lembut, lam tazal, yang tidak pernah berhenti. Ultuf, maka lembutkanlah bina dengan kami, wal muslimin, semua orang muslim. Oh itu doa yang terakhir ya? Iya. Ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Fa'alaikum, maka hendaknya kalian ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, bid-du'ai, dengan memperbanyak doa. Doa ya semampu sebisanya kita, nggak harus pakai Arab. Daripada doa pakai Arab tapi keliru, mintanya enak malah dapatnya sengsara. Nah iya, maksudnya kan baik ya, tapi salah ucap. Tapi Allah maha baik, Allah tahu ya. Enggak rewel. Ibarat logikanya kan begini. Ketika kita datang ke restoran yang itu menunya kita nggak mudeng, asal kita nunjuk kan pelayannya pasti mudeng ya. Misal nama makanan lu yang kayak barat-baratan, ntar keluarnya ya kangkung-kangkung juga sih. Cuma namanya apa gitu. Namanya pokoknya keren lah gitu. Kangkung. Lah, tapi namanya kangkungnya dihilangin Pak, diganti pakai Inggris apa lah. Begitu keluar ya beginian. Lah ibarat kita yang minta ini nggak ngerti, tapi yang dimintain kan ngerti ya. Yang dimintain kan pelayan restorannya kan ya. Lah kita yang minta nggak ngerti, tapi yang dimintain ngerti. Ya sama kayak kita doa, walaupun mungkin salah ucap, Allah maha tahu maksudnya orang ini minta apa, kita tahu ya. Ya kecuali memang dia sadar betul, tahu betul, minta yang kayak kemarin ilahi salimil ummah minal afat. Nah, ternyata selama ini kebalik. Antara ni'mah pakai ain dan nikmah pakai qaf.
Nikmat pakai ain artinya kenikmatan, nikmah pakai qaf artinya sengsara. Nah, selama ini ternyata doanya kita minta sengsara. Oh, udah nggak minta aja udah begini, malah minta. Tapi Allah Maha tahu ini maksudnya si Eman itu apa, Allah tahu, tenang aja man. Lah ya. Lah ya siapa lagi man yang dibully man? Saya mau bully Pak Haji takut kualat man. Lebih tua dari saya umurnya man. Kalau situ kan lebih muda man, nggak aman nggak kualat. Buat percontohan. Allah Maha tahu. Lah ya biar keliru, Allah tahu. Ini maksudnya apa saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya dunia. Khulwatun itu manis, khadiratun itu hijau. Makanya ada bahasa kalau ada duit matanya. Ternyata ada hadisnya ini. Ada hadisnya ternyata. Ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis. Biar orang sariawan kalau urusan dunia hilang sariawannya. Manis kan. Khadiratun hijau. Wallahu alam Rasulullah menggambarkan kok dunia hijau padahal warna kan ya banyak ya. Kenapa enggak merah, apa ungu, apa pink? Ya hijau. Makanya sampai ada ucapan tadi itulah kalau ada duit matanya hijau. Ternyata memang ucapan itu enggak salah. Ada hadisnya kan. Anak kecil yang baru umur 4 tahun udah ngerti duit, kasih 2.000 enggak mau. Lewung 10.000 sama cepek kan mirip ya. Warnanya merah sama apa itu? Yang 10.000 warnanya apa namanya? 2.000. Nah, warnanya sama, suruh milih tetap milih yang cepek. Udah tahu, apalagi kita yang memang udah paham betul. Ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Manik tasababiha, siapa yang bekerja di dalamnya. Malan untuk memperoleh harta, min hillihi dari yang halalnya. Wa anfaqahu dan ia menafkahkannya fi haqqihi di jalan yang benarnya. Ia kerjanya nyari rizkinya cara yang halal. Kemudian menafkahkannya, memakai duitnya dipakai cara yang benar. Maka asabahullahu alaihi, Allah memberikan pahala untuk orang tersebut. Wa awradahu dan Allah menyiapkan untuknya jannatahu, surganya. Wa maniktasaba fiha malan, dan siapa yang bekerja untuk memperoleh harta min ghairi hillihi, dari cara yang tidak halal. Wa anfaqahu dan ia menafkahkannya fi ghairi haqqihi, di jalan yang tidak benar. Ahallahullah, maka Allah mempersiapkan darul hawani, tempat yang hina alias neraka. Lah, orang dalam urusan duit itu kan ada 4 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama nyarinya halal, makainya halal. Jadi kerja beneran, dagang beneran, begitu dapat ya buat biaya sehari-hari bener. Yang kedua, dapatnya halal, tapi makainya nggak halal. Yo kerja beneran. Nyamel. Pak Yosef yang sodako Pak Yos. Kalau nyelot nggak boleh nyelot. Selot. Jumlah. Sodako Pak Yos. Jaga pirang. Sodako Gus Roy kemarin nggak lihat sih, nggak ada. Nggak lihat sih. Eman lagi bersodakoh. Abadi ada di. Mantap. Ada di grup. Ya kemungkinan kedua kan orang nyari duitnya halal tapi makainya nggak halal.
di podcastnya siapa itu yang mantan bandar judi yang sekarang jadi ustadz ganteng Cina, Denis ya, Denis. Nah itu kan rata-rata orang yang jadi pemain slot itu kan yang orang kerja beneran. Kalau pengamatan dia kemarin itu bukan orang kepepet aslinya itu malah. Orang yang punya duit lebih awalnya. Iseng. Misalnya kita punya gaji 5 juta, kepake ada duit nganggur 500. Nah, yang 500 itu awalnya. Tapi kemudian lama. Nah, itu yang bikin babak belur kemarin dari Denis ya, yang dulu bandar judi yang omsetnya miliaran, yang tobat. Agim ya, muridnya Agim yang masih muda, Cina ganteng, putih, cerdasnya luar biasa. Nah ini mantan bandar yang mengoperasikan apa itu slot. Lah yang kemungkinan yang ketiga orang yang nyarinya haram tapi makainya bener. Masang slot dapat buat nyumbang musola, korupsi buat nyumbang pesantren, kan banyak kasusnya ya, buat apa namanya money laundry. Cuci uang dicuci. Nah yang keempat ini yang parah nih, nyarinya haram, makainya haram. Biasanya orang proyek katanya duit setan dimakan, demit. Pengalaman Pak Yos ya. Duit setan dimakan, demit. Duit nggak jelas, duit remeng-remeng. Obat ya. Kalau dibawa pulang takut jadi penyakit. Akhirnya ya wis mampir di pinggir-pinggir. Wa rubba mutahawwidin fi malillahi wa rasulihi lahun naru yaumal qiyamati. Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar. Apaan? Salaman Pan? Apaan? Ya, orangnya ireng dari ujung ke ujung ireng pan. Iya. Pakai kuno udah lewat. Jadi wae kaki wae Pak Junut. Warubba mutahawwidin, dan banyak orang yang ngurus atau apa ngelola fi malillahi, harta Allah wa rasulihi, dan Rasul Allah. Maksudnya orang yang mengurus harta umat. Harta apa namanya? Memang punya umat tapi diselewengkan. Kan banyak ya. Banyak kasusnya itu. Apa lemah banyak. Nah itu maka itu lanjutannya lahu untuk orang tersebut an-naru, neraka, yaumal kiamati, di hari kiamat. Sinetron Indosiar itu. Duit anak yatim buat beli mobil. Sinetron Indosiar kan. Tobatnya udah terakhir menjelang Opik nyanyi. Asal udah tabrak truk mati, kejet langsung tenangkanlah. Lah kalau sekarang ganti ku menangis. Ceritanya ganti sekarang. Kalau dulu warubba mutahawwidin, dan betapa banyak orang yang dipasrai ngurus harta umat fi malillahi wa rasuli. Berarti kan harta umat ya. Memang itu harta panas. Ya, duit panas abot, mana Mbak Selamat sampai siapa yang mau gantiin, nggak ada yang mau gantiin, mumet. Ini kepleset dikit aja, lahun naru yaumal qiyamah, bagi orang tersebut wis neraka. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Umar. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya, dunia. Aradun itu harta.
hadirun yang hadir. Dunia yang kita nikmati, yang ada itu ya dunia kita itu yang kita nikmati itu. Duit kita itu yang kita nikmati. Kalau yang belum kita nikmati berarti belum punya kita. Walaupun statusnya atas nama kita. Yang sudah kita nikmati, entah kita makan, entah kita sedekahin, entah kita buat bayar listrik, entah buat bayar anak sekolah, yang benar-benar milik kita yaitu. Kalau masih hanya status, belum tentu. Lah iya bisa beda tangan. Kita punya uang 100.000 umpama, yang kita belikan makan, lah ya itu yang kita nikmati. Umpama 10.000, yang 90.000 kan belum tentu. Siapa tahu di kantong jatuh. Siapa tahu. Yang harta yang sebetulnya yang sudah kita nikmati itu. Kalau belum yang udah di depan kita aja belum tentu kita nikmati. Bisa jadi masuk ini kucing lompat. Jatuh, nggak jadi. Laler masuk, nggak jadi kita makan. Nah itu kan, yang dinikmati yang udah diminum itu kan, kalau yang masih di gelas itu belum tentu. Ya siapa tahu ntar begitu gini tumpah, nggak jadi. Ayo habisin man, ya itu. Yang udah jadi milik kita, yang udah kita nikmati. Kalau belum, belum. Oh, dihabisin semua. Takut keburu jadi milik orang lain. Dunia sementara kok. Wong dunia ini sifatnya ya gantian ya. Jangankan dunia, bini aja bisa gantian ya. Ya kan? Iya umpama yang nikah sama janda, berarti kan dulu gantian sama laki sebelumnya kan? Aja pamit-pamit man. Itu bini sekarang statusnya sih masih bini kita. Lah. Bulan depan belum tentu. Siapa tahu ya bini habis buka-buka HP ketahuan langsung pulangkan saja. Angel. Dunia itu gantian. Motor yang kita punya ya sekarang minggu depan belum tentu. Siapa tahu yang 4.100.000 itu ya aman. Oh ya aman, alhamdulillah. Oh kok ketawanya kenceng nih. Bocor. Gara-gara Pak Yos itu man, marketingnya kurang jago ya man ya. Mosok 4.100.000 ya man. Aman. Pokoknya asal aman. Lah dunia itu yaqulu minha, yang memakan dari dunia itu al-barru orang baik, wal fajiru dan orang kurang ajar. Yang menikmati dunia ya kita berebut, mau orang baik enggak baik ya sama diizinkan oleh Allah untuk menikmati. Wong dunia ini siapa yang sungguh-sungguh dia yang dikasih. Enggak peduli agamanya gimana, akhlaknya gimana, kalau memang dia sungguh-sungguh dia yang dikasih. Kadang malah yang kurang ajar malah yang nyari duitnya gampang. Hebat sih ya. Iya. Yang orang tekun-tekun nih malah kadang nyari duitnya agak ruwet. Lah orang tekun banyak takut kok. Haram nggak jadi. Haram nggak jadi. Kalau zaman dulu nasi dariah dia langsung nyanyi, begini dosa, begitu dosa, di mana? Nggak jadi kan? Kalau yang orang-orang ajar kan bodoh amat, wes pokoknya wal kedual. Mbok sepatu, mbok sendal, mbok guling, mbok bantal, mbok kodok, mbok kadal, langgar kontal ya dianggap halal. Mudeng ora man? Ora ya wis rasa salahmu lahir nang Subang kowe man. Orang kalau nggak tahu hukum itu kan yo tahu kodok apa kadal apa sepatu apa sandal. Yes pokoknya asal ketelen ya dianggap halal. Lah kalau orang tahu hukum kan wah nggak jadi. Yaqulu minha al-barru wal fajir.
Yang akan makan dari hasil dunia itu ya al-barru orang baik, wal fajiru dan orang kurang ajar. Kalau di situ fajir di mana ya Bapak Ustaz? Kurang ajar. Wal akhiratu dan akhirat waktun itu janji shadiqun yang benar. Yahkumu yang menghakimi fiha di akhirat tersebut malikun penguasa adilun yang adil alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang pasti adil ya nanti di akhirat. Kalau di dunia mah KUHP kasih uang habis perkara. Pokoknya asal ada duit yuk beres. Kalau nggak ada duit kita kehilangan ayam lapor polisi ongkosnya kambing. Kita kehilangan kambing lapor polisi ongkosnya sapi. Iya, kita kehilangan kambing harga 5 juta. Tapi ongkosnya sapi 20 juta. Iya, kalau kita lapor nggak ada esek ya dicuekin. Tidak dianggap. Yahkumu fiha malikun adilun. Yang menghakimi di akhirat itu raja yang maha adil, Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yuhiqqul haqqa, akan membenarkan yang benar, wa yubtilul batila, menyalahkan yang salah. Kalau di sini ya kayak lagunya Roma Irama itu. Yang benar di penjara. Gimana Pak Idris? Yang salah tertawa. Gimana lanjutannya? Lah pura-pura ya Pak Idris. Apa perlu megang mic baru nyanyi? Lagunya Roma Irama kan gitu kan? Ingatnya nenteng ceret. Lah iya, lagunya Roma kan begini, ada yang benar di penjara, yang salah tertawa, sungguh mata dunia. Gimana lanjutannya Pak? Tidak sempurna. Nah, Pak Idris kenalnya aduhai doang ya Mas. Perlu gigi palsu ngempot ya. Lebih hobi nyanyi loh. Lah iya. Ya hikul haqqa wa yubtilul batila. Allah lah yang akan membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Kalau di dunia banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Nabrak undang-undangnya dirubah. Sekarang negara punya bapak saya, suka-suka saya lah. Iya kan, saya mau nyalon, wah umurnya kurang, undang-undangnya rubah. Iya. Punya saya Pak Haji. Kalau punya saya kan suka-suka saya kan. Lah. Siapa lu? Punya bapak saya, kan suka-suka bapak saya lah. Fakunu, maka jadilah kalian abna al-akhirati, anak-anaknya akhirat. Primus lah pokoknya ya, pria musola. Apa pria musola itu karena kepepet? Kepepet. Ya alhamdulillah mepetnya di musola lah. Kalau mepetnya di pos 28 nih Pak Yos. Biar alasan awalnya di rumah kipas cuma atu, daripada dorong-dorongan kipasnya rebutan, ndak ke musola aja adem. Ya mosok kalau ada adzan subuh mosok nggak ikut sholat gila ya. Makanya biarin orang kepepet kepada larinya ke masjid ya alhamdulillah. Ben. Bahkan saya pernah baca riwayat, wallahu alam lupa riwayat, tapi di zaman sahabat Umar kalau nggak salah. Ada orang itu pagi sahabat Umar lewat, orang itu di masjid. Siang sahabat Umar lewat dan jamaah zuhur, orang itu ya ada di masjid. Begitu sore mau asar masih di masjid, sampai maghrib isya masih di masjid. Ini orang kok di masjid dan nggak pulang-pulang. Begitu ditanya ternyata kalau pulang mumet. Banyak orang yang nyari
Yo leasing dari motor, leasing dari kulkas, leasing dari macam-macam, akhirnya banyak utang. Makanya besok kalau di Al-Muhajirin kok dari pagi sampai sore ada orang kelihatan itikaf. Jangan-jangan orang mumet yang diuber-uber leasing. Ya Allah. Wala takunu abna'ad dunya, dan jangan jadi kalian semua itu abna'ad dunya, anak-anak dunia, yes, yang diuber cuma dunia. Fa inna kulla ummin, maka sesungguhnya setiap ibu yatba'uha, akan ikut ke ibu itu waladuha, anak-anaknya. Ini bahasa apa namanya? Bahasa kiasan. Bahwa setiap anak itu yang ikut ibunya. Lah kalau kita jadi anaknya akhirat, maka kita akan meroleh bahagianya di akhirat. Ya pengennya ya dua-duanya lah ya. Wong doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya, dunia. Oh ini dunia terus ini. Onjal ini. Rudal. Oh iya ya, rudal ya. Makanya kok dunia terus. Dunia daruman, itu rumahnya orang. La darolah, yang tidak punya rumah. Wa maluman, dan hartanya orang. La mala lahu, yang tidak punya harta. Walaha, dan untuk dunia itu yajma'u, mengumpulkan man, seseorang, la akla lahu, yang enggak punya akal. Maksudnya apa ya? Dunia itu rumahnya orang yang enggak punya rumah. Dunia itu hartanya orang yang enggak punya harta. Dan orang yang mengumpulkan harta itu sama dengan orang yang enggak berakal alias gedeng. Ini maksudnya apa? Apa maksudnya Gus Roy? Bahwa dunia ini tadi sifatnya sementara. Menempati dunia ini paling banter ya berapa lama? Kalau mengikuti hadis Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sabain. Umur umatku itu yo berkisar antara 60 70. Yes, enggak jauh-jauh dari itu. Kalau ngikuti Nabi cuma 63. Apalagi yang pegawai, ngitung umurnya gampang. Makanya enak enggak pegawai. Apalagi PNS. PNS yang nggak punya keahlian lain itu umurnya ngitungnya gampang. PNS pensiun berapa? 50. Kalau guru 60. Kalau kantor 58. 56 pensiun, 57 stroke, 58. Lah, biasa dia tiap bulan terima gaji. Nah, tiba-tiba pensiun. Begitu pensiun, dana pensiun langsung buat ini itu, bagi-bagi anaknya habis. Udah kan 55 ya, 56 atau 57 karena udah nggak terima gaji, lama-lama kalau dipikirin nggak punya kegiatan apa-apa, lama-lama stroke. Nah, berarti kan kalau 58 mati udah. Lah iya. Wa maluman la malalahu. Dan harta yang orang tak punya harta. Paling lama harta yang kita kuasai ya berapa tahun? Umpama umur kita dikasih 80, lah umur 60 baru kaya, berarti nikmati kaya kan cuma 20 ya. Pak Mbak Surin begitu terkenal, karyanya laku dijual, mati. Digempot ya begitu ya. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba malah bahaya ya. Makanya kalau berubah jangan tiba-tiba kan. Wah iya bertahap dulu. Biar awet urip, biar awet hidup memang begitu man. Kalau tiba-tiba berubah bahaya.
bahaya kan. Biasanya orang baik-baik itu malah cepet tuh. Contohnya banyak loh. Uje itu mudanya kan begajulan ya. Begitu dia taubat, karirnya bagus, dakwahnya bagus, umur 40. Wassalam. Umur udah berapa? 38. Oh, 3 tahun lagi. Apa maksud 3 tahun itu? Karir bagus, man. Karir bagus. Iya. Habib Mundir Al-Musawa membangun majelis Rasulullah. Umur 40. Selesai. Orangnya baik kan. Habib yang lain teriak-teriak, maki-maki orang, dia omongnya kalem, halus, lembut. Umur 40. Kalau saya udah 44, man, udah lewat, aman. Masa integrasinya lewat. Pak Yoko udah lewat, Pak Yoko kan? Udah lewat 2 tahun. Umur 38 bahaya mana? Gak usah dipikir, udah tenang aja. Yang lain udah lewat. Apalagi Tile pas 40 kayaknya itu. Walahaya jema'u man la aklalahu. Dan orang yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan duit, berarti orang yang nggak akalnya nggak waras. Duit yang dikumpul-kumpulin mentok. Ini berapa tahun sih? Apalagi kalau dengar kisahnya siapa itu ya. Dia kaya raya, masih muda, sampai dia nikahnya telat, umur 30 tahun baru nikah karena sibuk ngurusin karir, bisnis. Lah kalau orang udah banyak duit, nyari bini kan tinggal nunjuk kan. Mau yang model Scoopy, mau model Vario, tinggal nunjuk kan ya. Nah iya, begitu nunjuk bini cakep banget, dapat bini cakep lah. Umur 32 tahun mati. Peninggalannya banyak. Bininya cakep. Akhirnya karena sering diantar sama supirnya, lama-lama itu mantan bininya jatuh cinta sama supir. Lah begitu harta udah jatuh ke istri, lama-lama dia nyari duit pontang-panting cuma nyariin supir. Akhirnya duit mobilnya ditaikin supir, bininya ya. Ya akhirnya masih nyesel aja dia. Ya mungkin dia di alam barzah itu melihat bininya, waduh kurang ajar. Ajar nih. Saya mau jadi sopirnya. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hadis yang selanjutnya ini terkenal banget ini, Mas. Ini Pak Idris demen nih matanya ya. Ad-dunya kulluha mata'. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Ini jadi lagu ini, Mas. Ad-dunya, dunia kulluha semuanya mata'un, itu ibarat perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Lagunya hafal kan Idris ya? Setiap keindahan perhiasan dunia. Nyambung. Teng ceret. Ini kita cuma teng ceret aja, sama jam ditebang. Lagunya ramai-ramai, ternyata bersumber hadis 614, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwa dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang kayak apa ya? Apa yang namanya solehah? Apa istri yang nggak pernah ngutik-ngutik HP laki itu ya mana kali ya? Itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Udah bayar, sudah dibayar. Manut. Pokoknya yang dibohongin ikut tadi gitu ya. Makanya kalau
nyari bini jangan pinter-pinter man, susah dibohongin. Kalau perlu malah kita yang dibohongin. Kawal mulu. Nyari bini pinter nyari duit repot man. Duit udah diumpetin di peci merah man, masih apa? Itu namanya duit sial. Udah diumpetin kemana-mana ketahuan kan duit sial. Umpetin di salon ketahuan, di peci merah ketahuan. Wah, duit pinternya, bini pinter nyari duit. Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Istri yang solehah. Nama enggak penting ya. Namanya solehah tapi kelakuannya naudzubillah. Nama solehah kelakuannya naudzubillah. Repot. Laki mau keluar belum keluar udah ditanya pulang jam berapa. Biasanya yang ketawa itu pengalaman. Yang diem ngerasa. Bodoh. Sama aja kena semua. Lu bahas apaan sih? Aduh. Istri solehah. Ceramah nganten itu paling enak, emang ngeledekin nganten paling enak. Jadi gak enak sama Pak Kohar. Kemarin di Mbak Slamet belum saya ledekin udah disiapin semua, nggak jadi saya ledekin. Sampai kelapa gelundungan udah disiapin. Nggak jadi saya ledekin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dunia itu. Illa kecuali zikrullah, yang mengingat Allah, wa ma walahu, dan apa yang menyertai itu. Wa aliman, dan orang alim, au muta'alliman, orang yang belajar. Ini kalau saya dengar ceramahnya Anwar Zahid, Anwar Zahid, ketika bahas hadis ini, beliau bilang begini, bahwa di alam dimanapun tempat di muka bumi ini dilaknat oleh Allah kecuali dua. Tempat itu yang dipakai buat zikir dan yang melengkapinya, dan yang dipakai buat belajar mengajar. Maka rumah kita sebisa-bisa kita ya kita di situ ada buat zikir. Zikirnya paling enggak ya di sholat zikir ya. Nah, kemudian belajar mengajar ya kita ngajari anak alif, ba, ta. Kalau zaman dulu alif jaber a, alif jerei, alif perseu, a, i, u. Zaman dulu, sekarang udah gak ada Gus Roy. Sekarang langsung a, ba, ta. Makanya anak saya si Apan itu dulu Quran udah hafal tapi nggak tahu huruf mim, taunya ma. Mim nggak tahu nih. Ini rupa apaan? Ma. Nah kalau ini jim nggak tahu, memang belajarnya ikro kan nggak ada mim, adanya ma. Memang ikro itu bagus luar biasa, tapi kalau yang gurunya nggak teliti, nanti ketika membaca kaf, ha, ya, ain, sod, ia bacanya ka, ha, ya, aso. Lah karena saya pernah ketemu alif lam mim dibaca alama, alif lam mim sod dibaca alamaso, yasin dibaca yasa, tulisannya yasa. Saya pernah ketemu waktu masih tinggal di Priok. Ada anak ngaji pindahan, dia udah SMP kelas 2, kelas 3. Kemudian begitu saya tanya ngajinya sampai apa? Saya namanya langsung. Dia langsung buka. Saya
Seingat saya yang dibuka itu juz 9 atau juz berapa, alif lam mim shad pokoknya, entah juz 9 atau juz berapa itu. Lah begitu ya udah ayo dibaca. Begitu dia baca alamaso baca. Saya tanya, "Deh, dulu sebelum ngaji di sini di mana?" "Di sono." Ngajarinya gimana? Begini. Kata dia begini, cuman saya nggak yakin. Saya yakin gurunya nggak mungkin ngajarin begitu. Kecuali guru-guru batangan. Ya apa kalau supir bukan aslinya dong. Supir tembak. Kecuali gurunya guru tembak atau mungkin prostat lah ya. Proses jadi ustad. Ya kan prostat namanya. Wah, apa Ustadz yang belum lulus kan masih proses jadi ustadz. Nyebutnya gampang prostat. Alamaso bacanya. Nah kita ngajarin itu kan termasuk bagian dari aliman muta'aliman, proses belajar mengajar. Makanya kalau ada, saya pernah baca hadis walaupun saya belum ketemu perawinya siapa, cuman hadis ini populer banget. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Pokoknya sinarilah rumah kita itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya sebisa-bisanya kita. Banyak kadang orang nempati rumah baru, bacain ayat-ayat Quran, itu biar maksudnya laknat Allah itu jauh dari situ. Kita ngaji di situ sebisa-bisanya kita, terus kita tadi itu proses belajar mengajar. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala. Seluruh tempat di muka bumi ini dilaknat oleh Allah kecuali di situ yang ada zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa yang menyertainya, berarti yang melengkapinya. Lah yasinan, terus apa? Tahlilan, itu kan ya susunan kalimat-kalimat zikir. Ratibul Haddad itu kan susunan kalimat-kalimat zikir. Cuma orang sono nggak doyan gitu. Katanya bid'ah, yo wes lah, sak seneng ngono, sing penting kowe seneng ya Pak Ji ya. Kata siapa? Syiah itu orang yang membolehkan kawin kontrak itu kan. Syiah kan. Kalau mau nyari boleh kawin kontrak sebulan, 2 bulan, kontrak habis selesai, wes pulangin. Itu Syiah. Kita boleh ya, Ustaz? Boleh, tunggu Syiah dulu tapi. Nanti kan mau dipraktekkan Purwakarta. Mau man? Enggak, takutnya anak kita, keluarga kita ada yang digituin, kira-kira terima enggak? Nah iya makanya. Keluarga kita itu kan akan dapat perlakuan sama seperti kita memperlakukan keluarga orang. Ya kan kita kalau suka begitu, suatu saat ya akan balik ke kita. Hidup itu kan kayak orang ngaca ya. Kalau di kaca itu kok bibir, hidung nyatu, manyun. Nah, berarti yang ngaca orangnya kan ya manyun juga. Ya sama lah. Kalau mau mut'ah, ada rencana kan? Ya jadi. Iya kebetulan itu anaknya perempuan dong kan. Ya, wa aliman, dan situ orang yang mengajar, alias seorang alim, au muta'alliman, orang yang belajar. Saya pernah baca atau mendengar keterangan satu guru muta'allim, itu ada hadis kan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisal. Kun jadilah aliman, orang yang mengajar kalau bisa. Kalau nggak bisa muta'aliman. Lah muta'aliman itu dimaknai orang belajar tapi bawa alat kayak kita ini. Ini namanya muta'aliman. Kalau muta'aliman nggak bisa, melihat tulisan udah remeng-remeng, pakai kacamata biar dipakai tambah beruet. Mustami'an, pendengar. Lah
Majelis taklim di Jakarta rata-rata kan di kelas ketiga ini kan mustami'an kan, pendengar wes jiping kan pokoknya. Enggak bawa buku, enggak bawa kitab, enggak bawa alat tulis, itu namanya mustami'an. Kalau mustami'an juga enggak bisa enggak bisa datang ke majelis, enggak bisa datang masjid, mushola. Muhibban, pecinta. Dia enggak ngaji, cuman nganterin melon. Bukan melon apa? Semangka, jeruk. Dia sih nggak ngaji, nganterin air minum, ya kan muhibban namanya. Kalau itu nggak bisa wala takun khomisan, tapi jangan jadi sampai yang kelima. Kelima itu ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Nah, terus opo? Cuman, ayo protes. Ngimami kok gitu? Giliran dia suruh ngimami, dengkulnya kempretek. Asal giliran suruh maju. Makanya kata Ustaz Tamtil, kalau memang bukan Ustaz, bukan apa, kostumnya jangan nyamar-nyamari. Takutnya imamnya nggak datang, kita dijorokin. Wah, wes. Ayo, udah pakai gamis, udah mudeng, jenggot panjang, jidat ireng. Berdiri paling depan, pas belakang imam. Ya, begitu adalah khotibnya nggak datang. Ya orang-orang kan pasti akan nunjuknya sih itu kan ya. Pasti. Wah ini pokoknya ini udah 15 tahun di Mekah nih. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'udin wallahu a'lam bishawab.